Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2164. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berani memasuki reruntuhan para dewa secara langsung? Apakah dia tidak menganggapku serius? Kata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Dia menjadi sangat marah karena selama bertahun-tahun ini dia melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan. Namun ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu sangat meremehkannya. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Beraninya Anda mengabaikan saya seperti ini, kata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Dia yang telah lama tinggal di urat emas hitam ini seketika sosoknya membumbung ke langit dalam sekejap. Dia dipenuhi dengan amarah dan dia berubah menjadi sungai hitam. Dia menghilang dari dunia ini. Dia menghilang dari reruntuhan para dewa ini menuju ke suatu tempat dengan aura yang dia rasakan. Nenek moyang organisasi Naga Hitam telah pergi. Apa? Dia akhirnya pergi. Sekarang kita akhirnya bisa menggali cairan emas hitam lagi. Banyak orang kuat yang bersembunyi di sini terkejut dan mereka mau tidak mau bergegas masuk satu persatu dan mulai menjelajahi cairan emas hitam. Pada saat ini di tempat lain di reruntuhan para dewa, sosok yang mengenakan jubah terbang melintasi langit yang megah, merasakan sekeliling dengan takjub. Sungguh kekuatan yang sangat kuat dari jalan besar langit dan bumi, kata sosok ini. Yah, dia adalah Molly. Molly melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena sejak meninggalkan alam semesta awal, Molly telah mengembara di laut alam semesta selatan dan tidak pernah berlatih di tempat yang sangat kuat manapun. Namun, begitu dia memasuki reruntuhan 10.000 dewa, di jalur yang jelas dari dao besar yang terungkap, kekuatan mengalir dan mulai terjun sejenak. Pantas saja ada begitu banyak orang berkuasa di laut kosmik ini, begitu banyak kaisar agung kuat yang telah lahir dalam sejarah yang luas dibandingkan dengan alam semesta asli atau bahkan dunia bawah. Ada begitu banyak peluang untuk bercocok tanam di laut kosmik ini. Molly hanya bisa menghela napas. Jika aku tinggal di laut kosmik ini sejak awal, apa yang akan terjadi denganku? Iblis kincen itu, aku khawatir dia telah lama ditekan olehku. Namun sekarang, itu juga masih belum terlambat bagiku, gumam Molly dan boom. Molly langsung memasuki bagian dalam bintang yang rusak dan mulai menyerap sumber jalan besar antara langit dan bumi. Hukum jalan besar yang tak terbatas terus mengalir ke dalam tubuhnya dengan cepat memperkuat kekuatan asli di tubuh Molly dan ledakan. Asal-usul Molly mengalir dan kekuatan mengerikan melonjak mendorong kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keren sekali. Keren. Sangat keren sekali. Kristal kekaisaran muncul di tangan Molly. Selain itu ada juga beberapa harta langka yang dia ambil dari harta luar angkasa. Napas darah tetap ada, itu seperti kristal yang jernih, di mana kelahiran dan kematian alam semesta berevolusi. Sementara yang lain itu adalah potongan batu tai chi yin dan yang, hitam dan putih, dengan kekuatan kegelapan dan cahaya terus berputar di dalamnya. Harta karun ini diperoleh oleh Molly dari inti markas besar organisasi Naga Hitam dan sekarang ditelan ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, ledakan. Segala jenis kekuatan mengalir di tubuh Molly. Tingkat kultivasinya terus-menerus meningkat dan segala jenis kekuatan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asli di jalan reruntuhan para dewa di sekitar juga ditelan ke dalam tubuh Molly. Dalam sekejap, aura di tubuh Molly pun terus-menerus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah sekian lama kemudian berdengung, tiba-tiba kekuatan menakutkan yang sangat istimewa muncul dari kedalaman pikiran Molly. Dan begitu kekuatan ini muncul, kekosongan di sekitar Molly langsung bergejolak. Itu cukup untuk menekan alam semesta di semua alam.
Molly pun menjadi terkejut dan dia tiba-tiba terbangun. "Apakah itu kekuatan jurang maut?" kata Molly. Dia menjadi benar-benar terkejut. Asal-usul jalan menakutkan dari reruntuhan 10.000 dewa sebenarnya mengandung jejak kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi dengan reruntuhan 10.000 dewa yang pernah menjadi medan perang teratas dari laut kosmik di zaman kuno? Dan itu adalah kuburan tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya meninggoy. Itulah sebabnya ada begitu banyak peluang di sini. Akan tetapi sekarang, mengapa kekuatan jurang maut muncul di sini? Mungkinkah pembentukan reruntuhan 10.000 dewa bukanlah medan perang antara ras di lautan alam semesta? Akan tetapi ini merupakan medan perang dengan klan jurang? Atau apakah ada rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sini? Kata Molly. Dia sangat bersemangat. Meskipun dirinya tidak mengerti alasannya, tapi kekuatan jurang maut yang ada di sini memiliki pengaruh besar pada dirinya, sehingga dengan berkah dari kekuatan jurang maut, kecepatan kultivasi Molly setidaknya meningkat beberapa kali lipat. Molly begitu terkejut. "Saya mendengar bahwa iblis kincen itu juga telah tiba di reruntuhan 10.000 dewa. Selama saya dapat berkembang dengan ketenangan pikiran, maka saya dapat berkultivasi dengan cara yang rendah hati. Tidak akan lama lagi saya bisa mengungguli iblis kincen itu dalam hal kultivasi." Dan kemudian Molly menjadi sangat senang di dalam hatinya, sehingga dia segera duduk bersila di dalam pengasingan pada bidang rusak tersebut, dan dia dengan panik menyerap sejumlah besar kekuatan jurang di sekitarnya dan kemudian mengintegrasikan ke tengah tubuhnya. Namun tepat di saat Molly terus-menerus meningkatkan kultivasinya, saat ini dalam kehampaan tidak jauh di atas Molly, terlihat sesosok menakutkan tiba-tiba muncul, seperti proyeksi dunia turun ke dunia ini dalam sekejap. "Aku merasakan napas itu ada di bintang pecah di depanku," kata sosok ini. "Ya, dia adalah nenek moyang organisasi naga hitam." Nenek moyang organisasi naga hitam itu memandang bidang-bidang bintang pecah di depannya dengan mata dingin. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengulurkan cakarannya yang besar untuk menunjuk, dan tiba-tiba duar membentak. Bintang di depannya itu seketika meledak. Terjadi ledakan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu seperti lautan luas seketika menutupi planet rusak tempat Molly berada. Saat ini di planet bintang rusak yang pecah itu, Molly sedang berkultivasi. Dia bersila, tumbuh perlahan. Namun ketika Molly saat itu tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang kuat memenuhi hatinya. Di saat Molly terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok bayangan dan seketika menghilang. Kemudian duar, ledakan. Segera setelah Molly pergi, seluruh planet bintang rusak itu tiba-tiba meledak dan dihancurkan menjadi kehampaan oleh cakar setinggi langit. Inti bintang pecah yang sangat besar itu meledak, seketika menciptakan dampak yang begitu mengerikan. "Aku akhirnya menemukanmu, dalang di balik layar," kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia menatap sosok Molly di kejauhan dengan senyuman kejam di sudut mulutnya. "Siapa yang berani mengganggu kultivasi iblis ini?" Kamu adalah nenek moyang organisasi naga hitam," kata Molly. Setelah Molly keluar, dia mengutuk pada awalnya, akan tetapi kemudian pupil matanya sedikit menyusut karena dia melihat tubuh yang sangat besar muncul di dunia yang luas di atas cakrawala di kejauhan. Dia memiliki sepasang sayap yang sangat besar, seluruh tubuhnya gelap gulita dan tubuhnya yang besar sangat panjang, sepertinya ratusan juta kilometer berkelok-kelok di atas langit yang luas. Matanya yang berwarna darah penuh dengan rasa dingin, dan ekornya yang tebal dan bersisik menembus ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dan di atasnya, aura kaisar dewa yang mengepul memenuhi udara, menutup seisi dunia ini, menyebabkan asal mula seluruh jalan antara langit dan bumi bergejolak dan mengaum. Seorang kaisar dewa. Wajah Molly menjadi jelek.
Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia datang ke reruntuhan 10.000 dewa dan ketika dia berkultivasi dengan sangat giat, dirinya malah akan dihentikan di sini oleh seorang kaisar dewa. Seorang leluhur, nenek moyang dari organisasi Naga Hitam, dan sebagai leluhur yang mendirikan organisasi Naga Hitam, sebuah organisasi teratas di Laut Semesta Selatan, dan juga seorang praktisi tingkat kaisar dewa. Molly tidak peduli betapa sombongnya dirinya. Molly tahu betul bahwa kekuatan pihak lain sama sekali tidak sebanding dengan dirinya. Molly tidak bisa menandinginya sekarang. Dia belum pernah melihat seorang praktisi kaisar dewa yang kuat. Ketika dia berada di dunia bawah, setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan penghancuran dunia yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Anda dalang di balik layar. Anda berani menghancurkan pondasi leluhur ini dan menghancurkan wilayah organisasi Naga Hitamku. Anda bahkan bergabung dengan kerajaan Yong untuk membunuh klon proyeksiku di kota Nanyuan. Dan Anda telah merancang semua ini dan menjebak Sage Agung Yilong dan Sage Agung Xiu di bawah komandoku. Karena Anda telah melakukan beberapa hal ini, maka Anda harus membayar harganya, kata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Suaranya sangat bergemuruh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang terus melonjak seperti langit yang sedang memusnahkan dan memecahkan telinga itu sangat menakutkan sehingga membuat dunia tanpa akhir itu bergetar hebat. Itu adalah nenek moyang organisasi Naga Hitam. Mengapa seorang kaisar dewa Laut Semesta Selatan begitu gila? Siapa yang telah menyinggung perasaannya? Di saat nenek moyang organisasi Naga Hitam mengambil tindakan, raungan-raungan yang mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan setingkat kaisar dewa melewati dengan liar. Di reruntuhan para dewa ini, dari konfrontasi antara kaisar besar, kebocoran kekuatan setingkat kaisar dewa itu sudah cukup untuk bisa menarik perhatian orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sekitar. Tidak hanya beberapa praktisi tingkat kaisar di dekatnya yang melihat dengan ngeri, akan tetapi ada juga para makhluk-makhluk yang kuat yang berada di kedalaman kehampaan. Lebih jauh juga seketika memperhatikan ke tempat ini, dan makhluk-makhluk purba juga menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Beberapa yang lebih lemah yang dekat juga melihat sosok gelap seperti awan gelap di langit yang jauh. Mereka juga melihat sosok Molly yang ditangguhkan di bawah tekanan besar seorang kaisar dewa yang tak ada habisnya. Seorang kaisar dewa yang kuat. Setelah merasakan aura Molly yang berlawanan dengan nenek moyang organisasi Naga Hitam, banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menjadi sangat bingung untuk sejenak. Mereka berpikir, idiot manakah itu sehingga dia berani-beraninya menyinggung seorang kaisar dewa seperti nenek moyang organisasi Naga Hitam. Bahkan itu di reruntuhan 10.000 dewa. Karena di tempat seperti ini, seorang kaisar dewa manapun yang merupakan eksistensi tingkat teratas tertinggi dan reruntuhan 10.000 dewa. Pada saat ini banyak murid berbakat dari kekuatan teratas di reruntuhan para dewa tidak peduli betapa luar biasanya asal-usul mereka. Namun, mereka tidak akan berani menyinggung seorang kaisar dewa dengan mudah ataupun menghancurkan, bahkan orang-orang di belakang klannya akan membalas dendam, dan itu pasti tidak akan dapat kembali ataupun selamat dari kematian. Untuk sementara waktu, banyak makhluk purba dan beberapa orang-orang jenius berpengalaman tak berujung di sekitar mereka memperhatikan ke tempat ini, dan berita tentang tempat ini pun juga seketika menyebar dengan cepat ke banyak kekuatan di laut kosmik. Apa? Nenek moyang organisasi Naga Hitam menyergap seorang kaisar agung? Di sisi lain, di tempat lain di reruntuhan 10.000 dewa, terlihat Saroye yang telah kehilangan kontak dengan Kincen setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa juga mendapat berita ini, dan dia langsung menjadi heboh. Mungkinkah itu adalah tuanku? Tuanku ditemukan oleh nenek moyang organisasi Naga Hitam, kata Saroye, matanya melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, tuanku. Dia sedang dalam masalah, dia dalam bahaya, kata Saroye. Dia buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang menuju tempat berita itu datang. Sementara dalam kehampaan nyata,
Pada saat yang tak ada habisnya, pada saat ini Molly memandang nenek moyang organisasi naga hitam yang ada di atas kepalanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apa? Siapa dalang di balik layar? Anda pasti telah melakukan kesalahan. Terlebih lagi, saya juga tidak membunuh klon proyeksi Anda yang ada di kota Nanyuan. Dan juga saya tidak membunuh orang-orang kuat dari organisasi naga hitam Anda, kata Molly. Dia berkata kepada nenek moyang organisasi naga hitam yang ada di atas kepalanya dengan wajah jelek. Nenek moyang organisasi naga hitam itu jelas merupakan kesalahpahaman. Ya, ini hanya kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali, kata Molly. Dia tidak takut kepada pihak lain, tapi Molly sebenarnya tidak perlu memprovokasi musuh sekuat itu tanpa alasan, kan? Kamu, nenek moyang organisasi naga hitam menatap dingin ke arah Molly di bawah dengan mata merah darahnya. Aku bisa merasakan aura banyak budak wanitaku di tubuhmu, dan kamu masih mengatakan bahwa itu bukan kamu? Kata nenek moyang organisasi naga hitam, dan aura seorang kaisar dewa yang menakutkan beredar dari nenek moyang organisasi naga hitam, dan itu seketika memenuhi udara. Hal itu menyebabkan kekosongan menjadi bergejolak dengan hebat. Kamu berani mengambil tanggung jawab, tidakkah kamu berani mengakui apa yang telah kamu lakukan? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Cahaya dingin muncul di mata dingin nenek moyang organisasi naga hitam. Sebuah balasan dari mulutnya yang berdarah terbuka, dan seketika badai hitam mengerikan yang tak ada habisnya keluar. Duar, badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar keluar dari mulutnya, dan itu seketika menyelimuti Molly dalam sekejap. Dalam sekejap, Molly diselimuti oleh badai tak berujung itu, dan seketika luka kecil pun muncul di tubuh Molly. Apakah ini kekuatan besar asli dari nenek moyang organisasi naga hitam? Kata Molly. Dia diam-diam ketakutan. Pada saat badai hitam datang, Molly merasakan kekosongan di sekitarnya segera terkoyak dengan lubang-lubang kecil termasuk tubuhnya yang juga terkoyak satu demi satu. Ini sama seperti lubang-lubang kecil lainnya. Lubang hitam di mulut itu sangatlah menakutkan dan mencengangkan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan itu dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya melalui celah ini. Seketika itu memusnahkan energi di tubuhnya. Di bawah badai kehancuran leluhur ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia memiliki nada yang dingin dan juga mata yang sangat dingin. Badai tak kasat mata seketika menyelimuti Molly seperti badai permusuhan yang ingin menghancurkan dunia terus-menerus, menghapus kekuatan di tubuh Molly.